Dewa Obat Terkuat. Bab 101. Sebelum dia sempat melihat siapa orang itu, Gao Fei ditarik keluar dari pintu belakang, masuk ke dalam mobil, dan segera pergi. Melihat orang di belakangnya mengejar, Beben Fei menghela nafas lega. Keringat di dahinya membasahi luka di wajahnya. Sedikit saja, hampir saja. Jika dia ditangkap oleh orang kejam seperti Fang Zaitian, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Sulit untuk mengatakan apakah seluruh tubuh dapat dilestarikan. Siapa kamu? Baru kemudian Beben Fei bereaksi dan melihat pria yang duduk di seberangnya, mengenakan topi baseball. Seseorang ingin bertemu denganmu. Pria bertopi baseball berkata dengan dingin, mengabaikan pertanyaan Beben Fei. Beben Fei sedikit mengernyit dan tidak bertanya lagi, selama dia selamat sekarang. Di Tianhe ini, selama dia tidak jatuh ke tangan Fang Zaitian, dia tidak perlu takut. Ketika pusat perhatian berlalu, dia akan meninggalkan Tianhe. Dengan aset yang dia kendalikan sekarang, dia tidak perlu mengkhawatirkannya selama beberapa kehidupan. Mobil melaju sangat cepat, dan pria bertopi baseball melepas tudung hitam dan langsung menutupi kepala Gao Fei. Jujur, Beben Fei tidak melawan, dia tahu tidak ada gunanya melawan sekarang, dan membiarkan matanya langsung berubah menjadi kegelapan. Mobil berhenti. Beben Fei ditarik keluar dari mobil dan berjalan dengan tertib, tidak berani melakukan gerakan apapun. Orang-orang membawanya. Tudungnya dilepas, Beben Fei menyipitkan matanya untuk menyesuaikan diri dengan cahaya, dan penglihatannya menjadi lebih jelas, dan dia bisa melihat dengan jelas siapa yang duduk di depannya. Itu kamu. Ekspresi Beben Fei berubah, dan ketika dia melihat Yang Rong duduk di depannya, dia terkejut, mengapa kamu menyelamatkanku? Jika bukan karena Yang Rong, bagaimana putranya bisa digulingkan? Apa yang dimaksud bajingan ini dengan menyelamatkan dirinya sendiri sekarang? Yang Rong berkata dengan tenang, karena seseorang ingin bertemu denganmu. Apakah kamu tidak ingin bertemu denganku? Beben Fei tertegun sejenak. Dia mengira Yang Rong ingin bertemu dengannya, jadi dia menyelamatkannya. Yang Rong mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang Gao Fei. Beben Fei melihat tangan Yang Rong, mengikuti arah jarinya, berbalik, dan tiba-tiba matanya melebar. Lin Yi. Itu Lin Yi. Lin Yi duduk di sana, bersandar di sofa, sedikit mengangkat kepalanya, lama tidak bertemu. Beben Fei gemetar. Bagaimana mungkin Lin Yi? Saat kamu menjebak Yan Sui saat itu, kamu mungkin tidak menyangka bahwa kamu akan berada di tempat kamu sekarang, kan? Lin Yi memandang Beben Fei dan berkata, kamu ingin menduduki keluarga Ye, sehingga kamu bisa memenuhi kebaikan kakekku kepadamu. Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Mendengus. Beben Fei mengertakkan gigi, keluarga Ye ini setengah lebih baik dariku. Bisakah bisnis Ye selesai tanpa aku? Kenapa? Kenapa aku hanya mendapat sedikit uang? Aku tidak menyangka anakmu tidak mati di penjara. Jika bukan karena kamu, Ye Qiansui lah yang masuk penjara, dan keluarga Ye pasti sudah menjadi milikku sejak lama. Gao Fei sedikit histeris. Dia telah menghitung semuanya saat itu, dan dapat dikatakan bahwa semuanya sempurna, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yi, seorang anak angkat yang tidak mencolok, tiba-tiba akan berdiri dan menyalahkan Ye Qiansui. Jika bukan karena Lin Yi, nama belakang Ye adalah Gao. Apa? Kamu ingin balas dendam? Ingin membunuhku? Beben Fei mencibir dan berteriak, ayo! Ayo! Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan Lin Yi di penjara selama 6 tahun, dan dia pasti harus melunasi hutangnya bersamanya hari ini. Jatuh ke tangan Lin Yi tidak lebih baik daripada jatuh ke tangan Fang Zaitian. Aku tidak akan membunuhmu. Lin Yi menggelengkan kepalanya, kamu tidak layak jika aku mengambil tindakan. Itu hanya terbang tinggi, tapi tidak sebanding dengan tangan Lin Yi sendiri. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menyelamatkanku? Beben Fei mengejek, mungkinkah kamu mengira aku akan berterima kasih? Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Lin Yi berkata. Setelah mengatakan itu, sebelum Gao Fei dapat bereaksi dengan cepat, kepalanya ditutupi oleh tudung lagi dan dia tidak dapat melihat apapun. Putramu dilumpuhkan olehku. Lin Yi berkata, karena dia sama sepertimu, dia adalah sampah dan tidak pantas menjadi manusia. Tubuh Beben Fei gemetar. Informasi palsu yang kamu dapat juga diberikan olehku. Apakah kamu tidak suka menjual rahasia dagang? Jadi biarkan aku membiarkanmu terjerumus ke dalam hal ini. Apakah kamu puas? Setelah mendengar perkataan Lin Yi, Beben Fei akhirnya mengerti bahwa dia telah dibodohi oleh Lin Yi selama ini. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Dia menjerit dan berjuang keras,
tapi apa yang dia terima sebagai tanggapan adalah tinju yang kuat dan berat yang memukulnya, menyebabkan dia sangat kesakitan hingga dia meringkuk di tanah seperti udang yang membungkuk. Setelah dipukul dan ditendang, Beben Fei menjadi patuh, seluruh tubuhnya gemetar dan kehilangan kekuatan untuk melawan. Bunuh aku. Lin Yi, bunuh aku jika kamu bisa. Bunuh aku. Apakah kamu tidak ingin balas dendam? Bunuh aku. Gao Fei berteriak, tapi Lin Yi mengabaikannya. Sampah semacam ini sebaiknya diserahkan ke tempat pembuangan sampah lainnya. Melihatnya, Yang Rong segera mengangguk dan melambaikan tangannya, dan beberapa orang menyeret Beben Fei keluar seperti anjing mati. Saat dia melihat Tuan Lin, dia pasti benar-benar putus asa. Yang Rong berkata dengan enteng. Lin Yi bisa langsung meminta Fang Zaitian untuk membunuh Gao Fei, tapi kalau begitu, ketakutan dan keengganan Gao Fei hanya datang dari Fang Zaitian, jadi bagaimana itu bisa dilakukan? Beben Fei mungkin tidak pernah membayangkan bahwa orang di belakangnya yang berada dalam situasi ini sebenarnya adalah Lin Yi. Beritahu dia saat ini, yang akan membuatnya pingsan dan tidak mau. Sebelum mati, hancurkan dulu. Sebelum membunuh seseorang, hancurkan hatimu dulu. Bahkan Yang Rong, seorang veteran yang telah berkecimpung di arena selama bertahun-tahun, tidak akan pernah memikirkan metode seperti itu. Terkadang tidak sulit untuk membunuh seseorang, dan juga tidak sulit untuk menghancurkan seseorang. Yang sulit adalah ketika hati seseorang sudah mati total, meskipun dia tidak dibunuh, dia hanya akan menjadi zombie berjalan dan orang yang tidak berguna. Ini balas dendam yang jauh lebih kejam daripada menghilangkan nyawa manusia. Pada waktu itu, Fang Zaitian sangat marah. Sampah. Kalian semua sampah. Sekelompok orang tidak bisa menangkapnya. Apa gunanya membesarkanmu? Wajahku di langit telah dipermalukan sepenuhnya olehmu. Dia mengumpat dengan marah, ingin menamparkan sampah tak berguna ini sampai mati. Kemarahan di hatinya telah mencapai puncaknya saat ini, dan Fang Zaitian merasa paru-parunya akan meledak. Proyek baru Ye berhasil ditandatangani, dan keluarga Fang kehilangan miliaran dolar, dan bahkan kehilangan mitra penting grup Linglong. Sekarang bahkan jika dia ingin melampiaskan amarahnya dan menyelesaikan rekening dengan Beben Fei, dia tidak dapat menangkap siapapun. Dia sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Dering, dering, dering. Telepon berdering, dan Fang Zaitian gemetar saat melihat Fang Yuan yang menelepon. Kakek. Dia menekan emosinya dan berteriak dengan hormat. Apa yang sedang terjadi di berita di TV? Nada suara Fang Yuan sangat tenang, dan tidak ada sedikit pun emosi atau kemarahan. Eksekutif yaitu ditangkap, orang yang menjual rahasia dagang. Bagaimana dia bisa ditemukan? Suara Fang Zaitian bergetar, dia dijebak untuk mengirimkan informasi palsu kepada Beben Fei, dan Beben Fei memberikannya kepadaku lagi. Ada keheningan di ujung telepon sejenak. Karena informasi palsu, grup Linglong menjadi marah dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan keluarga Fang kami. Kakek, kami telah kehilangan miliaran. Fang Zaitian berusaha sekuat tenaga untuk menjaga nada suaranya setenang mungkin, tapi bagaimana dia bisa tenang? Bagus sekali, Fang Zaitian, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Fang Yuan menutup telepon. Fang Zaitian tahu bahwa dia sudah tamat. Dia tidak memanfaatkan kesempatan kedua ini, dan hampir menyerah sepenuhnya oleh Fang Yuan. Kemarahan di hatiku langsung mengalir ke dahiku, dan wajahku memerah. Dia ingin membunuh seseorang. Tuan Fang, Beben Fei dilempar ke depan perusahaan. Bab 102. Ibarat tumpukan arang membara yang tiba-tiba disiram bensin. Ledakan. Nyala api langsung meledak. Saat amarah Fang Zaitian mencapai puncaknya, orang yang paling dibencinya tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia menggertakkan giginya, bibirnya bergetar, dan darah di matanya hampir keluar. Angkat. Dia berteriak. Segera, Gao Fei, yang mengenakan kerudung, diseret dan dilempar ke depan Fang Zaitian. Setelah melepas tudungnya, butuh beberapa saat bagi Beben Fei untuk kembali sadar. Dia menatap Fang Zaitian yang berdiri di depannya, wajahnya berubah warna menjadi pucat, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Lin Yi sebenarnya melemparkannya kembali ke tangan Fang Zaitian lagi. Jika dia pernah ditangkap oleh Fang Zaitian sebelumnya, itu mungkin tidak akan terlalu menyedihkan, tapi sekarang, melarikan diri darinya pasti membuat Fang Zaitian sangat marah, dan sekarang dia jatuh ke tangannya. Beben Fei menggelengkan kepalanya, itu semua salah paham. Itu semua salah paham. Tuan Fang. Ini tipuan bajingan Lin Yi itu. Dia menghasut kita, Tuan Fang. Suaranya bergetar, tubuhnya gemetar, dan dia berlutut di tanah. Kamu percaya padaku?
Kamu percaya padaku? Fang Zaitian tidak berkata apa-apa. Matanya sedikit menakutkan, seperti binatang buas yang menatap mangsanya, ingin segera mencabik-cabiknya. Aku akan mengembalikan uangmu, aku akan memberikan semua uangnya padamu, oke? Beben Fei berdoa dan bersujud, Tuan Fang, selamatkan hidupku, selamatkan aku. Kalian keluar. Fang Zaitian berkata dengan dingin. Beberapa pria saling memandang dan ragu-ragu, takut Fang Zaitian akan memperburuk keadaan. Ini bukanlah tempat yang cocok untuk membunuh orang. Aku akan mengeluarkanmu. Tapi Fang Zaitian tidak tahan. Dia meraung marah, yang berani mengatakan apapun, dan harus meninggalkan kantor. Beben Fei diikat dan tangannya diikat ke belakang. Dia hanya bisa berlutut di sana, membenturkan kepalanya ke tanah, dan berdoa kepada Fang Zaitian agar memberinya kesempatan. Fang Zaitian, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Dia meraung, aku bisa membantumu. Aku bisa membantumu menghancurkan keluarga Ye. Kamu percaya padaku, kamu percaya padaku. Ledakan. Fang Zaitian tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Gao Fei. Dia mengeluarkan tongkat baseball dari belakang meja dan memukul kepala Gao Fei dengan keras. Tiba-tiba, darah mengalir. Beben Fei berteriak, jatuh ke tanah dan mengejang Fang Zaitian. Kasihanilah aku. Ledakan, ledakan, ledakan. Fang Zaitian tidak dapat mendengar apapun saat ini, dia meraih tongkat baseball dengan kedua tangannya dan berteriak seperti orang gila sambil memukul kepala Gao Fei dengan keras. Ah, ah, ah. Percikan darah. Beben Fei jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak, kepalanya sudah lama berlumuran darah, dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas, namun Fang Zaitian tetap tidak berhenti. Bentak. Tongkat basebalnya rusak. Dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Wajahnya sangat ganas, seperti hantu. Fang Zaitian terengah-engah, membuang separuh tongkat baseball di tangannya, memandangi tubuh Beben Fei, dan perlahan menjadi tenang. Wajahnya yang dingin sedikit gemetar, dan matanya bersinar karena panik, tetapi dengan cepat menghilang. Setelah beberapa saat, napasnya menjadi tenang, dia berdiri, dan memanggil beberapa anak buahnya masuk. Bersihkan. Fang Zaitian mengeluarkan beberapa tisu, menyekat tangannya dan berkata dengan dingin. Ya, beberapa pria berkata tanpa ekspresi. Fang Zaitian tidak peduli lagi, berbalik dan pergi, tidak ingin tinggal di kantor berdarah ini lagi. Di malam hari, beberapa anak buahnya memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada orang di sekitar dan memindahkan tubuh Beben Fei ke mobil di garasi bawah tanah, lalu pergi ke hutan pegunungan terpencil di pinggiran dan kehilangannya. Pada saat yang sama, di sebuah bangunan tempat tinggal yang gelap, seorang pria berjanggut melihat lokasi di komputer, mengangkat teleponnya dan mengirimkan koordinatnya. Informasi ini dengan cepat sampai ke tangan Yang Rong. Dia duduk di sana, melihat pesan teks itu, dan mengangguk. Bawahannya yang berdiri di samping segera mengambil ponsel baru yang telah disiapkan sejak lama dan memutar nomor tersebut. Halo, saya ingin melaporkan bahwa saya menemukan mayat di. Setelah menutup telepon, orang itu pergi. Tidak ada yang mengenalnya, dan tidak ada yang mengingat suaranya. Yang Rong mematikan teleponnya, mengeluarkan kartunya, dan melemparkannya ke kolam di depannya. Fang Zaitian, ini sudah berakhir. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia awalnya mengira ini hanya membunuh 3 burung dengan 1 batu. Ini tidak hanya menggali pengkhianat Ye, menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Fang, tetapi juga melenyapkan Gao Fei, seorang pria yang bersembunyi di kegelapan. Tapi dia tidak menyangka Lin Yi tidak berniat melepaskan Fang Zaitian dengan mudah. Kini, Fang Zaitian sudah tamat total, bahkan tak menutup kemungkinan keluarga Fang bisa rusak parah lagi. Sangat buruk. Jangkauan yang dilihat Lin Yi jauh lebih besar daripada miliknya. Jika dia bisa melihat jarak 50 meter, maka Lin Yi mungkin sudah melihat jarak 500 meter saat merancang langkah ini. Selama bertahun-tahun, Yang Rong merasa dirinya banyak akal, licik, dan pintar, tetapi sekarang tampaknya dia seperti anak kecil. Untungnya, saya bukan musuh Tuan Lin. Dia menggelengkan kepalanya, merasa takut. Melawan seseorang seperti Lin Yi benar-benar merupakan keputusan yang paling tidak bijaksana. Pada waktu itu, pinggiran kota terang benderang. Beberapa mobil diparkir di sana, lampu mobilnya menerangi area tersebut, dan banyak orang berseragam sedang menggeledah area tersebut. Liu Qing berdiri di sana dengan ekspresi serius. Tanpa diduga, dia menerima panggilan telepon misterius lagi. Setiap kali panggilan seperti itu datang,
dia akan diberi petunjuk hanya dalam beberapa hari. Dia telah menangkap banyak transaksi bawah tanah. Dia tidak tahu siapa pihak lain itu, dan bahkan jika dia sudah menebaknya, dia tidak akan mencari konfirmasi. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam dan akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah di lingkaran bawah tanah. Kapten Liu, temukan. Bawahannya berlari kembali dengan cepat, kami belum bisa memastikan identitasnya. Kami harus kembali untuk diautopsi. Liu Qing mengangguk dengan ekspresi serius, ambil kembali. Dia meminta orang-orang untuk memeriksa kamera pengintai di sepanjang jalan, mencoba mencari petunjuk. Pasti bukan masalah sepele jika jenazahnya dibuang di hutan belantara pada larut malam, dan seseorang diam-diam memberikan informasi kepadanya. Dia sangat jelas tentang tugasnya saat ini, yaitu membersihkan lingkaran bawah tanah Tianhai. Tugas ini datang dari utara, bahkan mungkin dari. Jika tidak ada yang membantunya, bagaimana dia, sebagai seorang wanita, bisa membungkam orang-orang yang menanyainya dalam waktu singkat? Jenazah Beben Fei dibawa kembali, otopsi segera dilakukan, dan identitasnya segera dikonfirmasi. Nah, apa ini? Tiba-tiba, dokter forensik menemukan sesuatu di pakaian Beben Fei. Dia dengan hati-hati mengeluarkannya dan bertanya dengan pandangan ke samping, perekam miniatur. Beberapa dokter forensik saling memandang, jantung mereka berdetak lebih cepat, dan mereka segera memberitahu Liu Qing apa yang mereka temukan. Liu Qing tidak tidur sepanjang malam dan tidak berani menunda, dia segera menelepon rekan-rekannya dari Departemen Teknis dan segera melakukan penyelidikan. Kapten Liu, audionya sudah diekstraksi. Apakah Anda ingin memutarnya? Orang dari Departemen Teknis bertanya. Liu Qing menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, baiklah. Semua orang yang hadir menahan napas dan berkonsentrasi, dan tidak mengeluarkan suara. Orang di Departemen Teknis mengklik mouse dan menyaksikan trek audio bergulir. Jeritan tajam segera terdengar dari speaker. Tuan Fang, selamatkan hidupku, selamatkan aku. Fang Zaitian, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Fang Zaitian, selamatkan hidupku. Bersambung.